tentu kita akan belajar menjadi pemimpin yang seperti itu. Nah, leader profesional yang saya maksud itu adalah santun, simpatik. Jadi bukan pemimpin yang otoriter, tetapi pemimpin yang santun, pemimpin yang simpati, orang sukses yang santun, orang sukses yang ramah, orang sukses yang antusias. Kalau kalian lihat orang sukses itu pasti nggak ngantuk-ngantuk. Dia memiliki jiwa, ada kehidupan di dalam dirinya, ada antusiasme di dalam dirinya, ada keyakinan diri di dalam dirinya. Maka setiap bertemu dengan setiap orang, aura itu bisa ditangkap oleh orang. Nah, pemimpin inilah yang akan kita bentuk di media sehat sejarah. Berpikir positif. Nah, kalau Anda sudah mampu masuk ke titik berpikir positif ini, apapun tidak akan mampu mengalahkan Anda. Berpikir positif yang saya maksud, orang biasa melihat itu masalah, tetapi kalau orang sukses, itu akan melihat sebuah peluang. Jadi pada saat orang melihat ini sebuah problem, tetapi kita bisa melihat sebuah berbeda, hal yang berbeda, artinya kita mampu melihat hal yang tidak terlihat. Jadi selalu punya harapan. Di balik suatu masalah, pasti ada harapan yang lebih baik. Itu bagi orang yang berpikir positif. Jujur dan tulus. Salah satu karakter bisnis kita ini. Kalau di luar, apapun kehidupanmu di luaran sana, kalau kau ingin makan, kalau kau ingin maju, itu pakai teori renang. Bisa nggak kau berenang begini maju? Tangan gimana berenang? Begini nggak? Sikut kiri kanan, buang kiri kanan agar kau bisa maju sendiri. Itulah kehidupan. Makanya sebenarnya kita itu harus banyak ibadah, banyak sholat, banyak doa. Karena setiap yang kita lakukan pasti dosa. Untuk makan itu dosa sebenarnya. Coba kalau misalnya kamu karyawan, pasti doamu beda dengan temanmu karyawan yang lain. Mudah-mudahan dia sakit, aku yang hebat sehingga aku terpilih jadi bos. Kalau kau pedagang, mudah-mudahan di sebelah itu nasinya busuk sehingga nasiku yang... Nah, tetapi di komunitas ini tidak bisa. Di komunitas ini kau pakai begitu lewat, kau game over, kau harus begini, ngerangkul. Tidak bisa sendirian maju di sini. Harus mensukseskan orang, harus tulus komitmen kepada orang dengan doa, dengan tanggung jawab. Orang itu sukses, baru kita bisa sukses. Kemudian tangguh. Kalau kau sudah bisa melihat bahwa apapun yang kau hadapi, sesungguhnya itu bukan ujian atau bukan kiamat atau bukan persoalan, tetapi itu menaikkan kelasmu. Contoh petinju, kalau dulu ada Mike Tyson atau petinju-petinju yang sekarang, kalau dia mau bertanding, dia bayar orang untuk mukulin dia. Dia nggak boleh mukul. Jadi sebelum bertanding dia 6 bulan, itu bayar beberapa orang itu petinju-petinju untuk mukulin dia. Badannya dipukul, kenapa? Biar kebal. Itu membuat badannya naik kelas. Jadi saat dia bertanding dipukul nggak terasa lagi. Tangguh ini mampu menghadapi persoalan yang tidak dia bisa dihadapi kebanyakan orang. Maka kita menjadi spesial. Jadi bukan pemimpin karena jabatan, tapi pemimpin yang dilahirkan, pemimpin yang ditakdirkan. Nah, di media ini hebatnya apa? Kalau kau tentara, pangkatmu harus lebih tinggi agar kau bisa menjadi pemimpin. Tetapi di sini tidak. Apapun pendidikanmu, kau bisa memimpin profesor loh. Inilah konsep kita. Konsep siapapun di sini, apapun pendidikanmu, siapapun orang tuamu, apapun latar belakangmu, kau bisa memimpin orang seperti apapun. Jadi jangan kau pikir bisnis ini hanya 175.000. Yang kau perjuangkan itu 175.000. Tidak, yang kau perjuangkan itu kemanusiaan, karakter. Karakter dulu kita benahi. Mentalitas kita dulu kita benahi. Daya juang kita dulu kita benahi. Ini dulu kita benahi. Ini dulu kita benahi. Maka yang lain itu akan datang. Nah, baru kemudian teachable. Banyak orang di bisnis kita ini jatuh. Berjuang meraih sesuatu itu lebih mudah. Karena kita punya impian, kita punya target. Kita memulai dari nol. Tujuan kita di sana. Musuh kita hanya waktu dan daya tahan. Tetapi yang paling berbahaya itu adalah mempertahankan. Mempertahankan itu sulitnya minta ampun. Karena musuhmu bukan orang lain, musuhmu diri. Banyak leader-leader sini introspeksi kau. Kalau enggak, jatuh makin dalam kau. Harus saya katakan, pemimpin itu jangan berhenti belajar. Pada saat kau berhenti belajar, pada saat karaktermu berubah jadi arogan dan sombong, dan kau katakan mengerjakan tugas member bukan kelasmu lagi, tinggal menunggu waktu kapan kau jatuh terhempas. Tetapi kalau kau terus belajar, mau mendengar, melihat di setiap pergumulan kehidupanmu di dalam membangun bisnis ini, kau terus belajar, memperkaya diri,
langit adalah batas kesuksesan. Tidak ada yang bisa menahan diri, maka harus terus belajar. Banyak orang jatuh terhempas, yang dia salahkan downline-nya, yang disalahkan upline-nya, padahal dia yang salah. Waktu dia memulai bisnis ini, dia mau merangkul, dia mau nemanin, dia mau tertawa, dia mau datangin rumah downline-nya. Setelah dia sukses, jangankan boro-boro datangin, kerjanya ngamuk-ngamuk, ya ditinggalin dong. Emangnya kamu yang jadi bos? Repot ya Bu. Jadi itu yang harus kita perbaiki. Nah ini total harus perbaiki, teachable. Nah terpimpin dimanapun itu tidak boleh melekat. Sama seperti di sini sekarang. Aku top leader, anggota dewan, miliuner. Tapi di sini enggak. Aku di sini anak buah, yang bos panitia. Jadi saat dikatakan bang cukup waktunya, udah selesai, abang keluar dari panggung, harus keluar. Gak bisa aku bilang ke panitia, apa-apaan kamu? Aku kan top leader. Harus tahu kapan kita memimpin, kapan kita dipimpin. Udah nggak top leader aku di sini, udah pemateri. Sampai jam berapa waktuku dikasih, kata panitia, harus jam segitu, nggak bisa aku perpanjang itu. Ya paling minta tolong, boleh 5 menit lagi ya. Siapa? 5 menit lagi langsung disuruh aku turun. Daripada disuruh turun, turun aja duluan. Nah yang saya maksud adalah, inilah leader profesional yang ingin saya bentuk. Inilah ideologi pemimpin di dalam imajinasiku. Bukan pemimpin otoriter. Nah rusaknya banyak adalah, pada saat dia sudah sukses, dia leader dengan jasnya lah, jangankan kerjanya udah marah-marah, pikirannya sudah menjadi motivator. Berubah dia jadi motivator. Dia cari kata-kata yang di WA, terus WA jaringannya WA motivasi. Tidak ada lagi memberikan contoh, tidak ada lagi mengayomi, tidak ada lagi mengajarkan, tidak ada lagi memberikan kehangatan, tidak ada lagi memberikan kekeluargaan. Makanya selalu saya katakan, pemimpin hebat itu harus mampu menciptakan pemimpin-pemimpin lebih baik dari dirinya sendiri. Leader di sini siap berkorban. Leader di sini siap berkorban. Leader itu kebanggaan. Leader itu kehormatan, bukan jadi ngebosi. Makanya konsep leader di media ini beda dengan di luar sana. Nah Anda harus siap ini. Kalau Anda sudah dilantik nanti menjadi leader, terima itu. Kehormatan itu, kebanggaan, bukan berarti Anda menjadi arogan. Banyak orang itu karena udah leader nggak mau lagi prospek. Kau punya tanah mau nyangi, tidak ada pohon yang disiangi, apa Bu? Lewat, kan harus diurus, tanam lagi. Hidup ini, jaringan kita ini sama seperti kehidupan di luar sana. Bedanya di luar sana puluhan tahun kau berjuang untuk sesuap nasi. Di sini tidak perlu kau puluhan tahun, hidup keluargamu pasti berubah dengan keringat komitmen yang sama. Makanya kadang-kadang yang saya bingung, kalau berjuang di luar sana 10 tahun gajinya cuma 10 juta, bangganya minta ampun Pak. Dari 1 juta 10 tahun kemudian 10 juta. Kalau kenalan itu langsung cepat-cepat keluarin kartu nama itu. Di media kau baru gabung pengen 10 juta per hari, mati gua. Caranya bagaimana? Ya kalau enggak kita gantian. Kalau kau caranya, aku yang dulu, kau yang ngajarin. Semua ada proses. Tidak mungkin ada jalan pintas. Percaya sama aku, kalau ada yang ngajarin kau jalan pintas, itu udah menghancurkan kau. Itu adalah rezeki. Tidak bisa kita campur. Tetapi bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa memberikan rezeki Pak kalau kita tidur? Keringat kita itu yang dibayar berbuah menjadi rezeki. Pahala kita itu yang berbuah menjadi rezeki. Perjuangan kita itu, tenaga kita itu. Tapi kalau tidur di rumah, caranya gimana? Untung loh Tuhan yang Maha Kuasa nggak mau jatuhin duit loh. Lagi doa, lagi sholat, jadinya mau kasih duit untuk bisa makan, tapi kena kepala jadi mati kau. Berarti kan bukan rezeki lagi, jadi kematian. Tetapi pasti dibalas kita dengan apa? Kegiatan kita dengan rezeki. Nah, ada 3 yang tidak bisa kita campuri: lahir, mati, dan rezeki. Tetapi rezeki tanpa kerja, orang bermimpi punya rezeki tanpa kerja, saya bilang goblok dia minta ampun, itu orang bodoh dia minta ampun. Nggak bisa, harus berusaha. Hari ini lakukan, tunggu besok. Jika belum, lakukan lagi, tunggu besok. Tuhan yang Maha Kuasa tidak buta. Saat tiba waktunya, lebih daripada yang kau impikan pasti diberikan kekal.